Gensa Gopi, seri 172, Larasati Rabi. Walau masih ada rasa kecewa, namun Prabu Salya sudah merasa lega karena putri sulungnya Dewi Erowati bersedia menerima Wasi Jolodoro apa adanya. Jika demikian, sekarang juga lamaran Wasi Jolodoro aku kabulkan. Nini Dewi Erowati aku serahkan kepada Wasi Jolodoro, sabda Raja Prabu Salyo. Wasi Jolodoro tersenyum, kemudian katanya, "Terima kasih Mamanda Prabu, hari ini juga Dewi Erowati akan aku boyong ke keraton Manduro." Semua yang mendengar kata-kata Wasi Jolodoro tersebut terkejut, kecuali Raden Bimoseno dan Raden Harjuno, terlebih Prabu Salyo sendiri. "Apa yang kau katakan, Wasi Jolodoro? Apa hubunganmu dengan keraton Manduro?" "Prabu Basudewa adalah sahabatku," saut Prabu Salyo yang ragu atas kata-kata Wasi Jolodoro. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Paman Prabu. Sesungguhnya Wasi Jolodoro adalah Raden Kokrosono, putra mahkota negeri Manduro, putra sulung Romo Prabu Basudewa," jawab Wasi Jolodoro berterus terang. "Oh, betapa tumpul panggraitaku, sehingga tidak tahu sama sekali siapakah Wasi Jolodoro itu," keluh Prabu Salyo. "Angger Kokrosono, kenapa kau tega mempermainkan aku? Seandainya kau mengaku sejak awal bahwa kau putra Prabu Basudewa, tentu tak akan terjadi peristiwa berkepanjangan seperti ini," tegur Prabu Salyo. "Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Paman Prabu. Jika Diajeng Dewi Erowati menerima pinanganku karena aku putra mahkota negeri Manduro, itu sudah lumrah. Namun jika bersedia dipinang oleh pendeta gembel seperti Wasi Jolodoro, itu baru wanita hebat," dalih Raden Kokrosono. Prabu Basudewa pernah berjanji, jika Raden Kokrosono telah menemukan pilihan seorang wanita yang akan dijadikan sebagai permaisuri, maka pesta pernikahannya akan bersamaan dengan Wisudonoto. Oleh karena itu, Raden Kokrosono kemudian menyampaikan, "Paman Prabu, nantinya pesta pernikahan kami akan kami selenggarakan di Manduro secara meriah. Bersamaan dengan Wisudonoto, kami akan mengundang para raja dari negeri-negeri sahabat," berkata Raden Kokrosono. "Baiklah, semua aku serahkan kepada Kang Mas Prabu Basudewa dan keluarga besar keraton Manduro," pasrah Prabu Salyo. "Keluarga besar keraton Mandoroko nantinya semua harus hadir," pinta Raden Kokrosono. "Ya, juga Rukmoroto dan Burisrawa. Burisrawa putraku yang keempat sudah beberapa pekan ini tidak pulang. Ia lebih senang keluyuran keluar masuk hutan," sambung Prabu Salyo. "Rama Prabu, aku diperbolehkan ikut Mbok Ayu Dewi Erowati sekarang ya, untuk menemani dan membantu Mbok Ayu," pinta Dewi Banowati dengan manjanya. Loh, belum boleh Nini. Nanti pada saatnya kita pergi bersama-sama," bujuk Prabu Salyo. Hari itu juga Raden Kokrosono memboyong Dewi Erowati bersama Raden Permati dan Raden Bimoseno. Namun mereka mesti singgah di pertapaan Rewotoko karena Dewi Worosumbodro dan para punokawan masih menunggu di sana. Di tengah perjalanan, Raden Bimoseno memisahkan diri. Ia akan langsung ke Wukir Tawu, tempat para Pandowo untuk sementara mengungsikan diri.
karena sudah dinanti-nanti kabar beritanya bersambung. Sering terjadi seorang yang berpenampilan amat sederhana, namun ternyata dia adalah seorang konglomerat.